Bagi sebagian orang, aroma pagi yang sempurna adalah kepulan uap kopi Arabica atau wangi lembaran uang baru. Namun bagiku, Nadira Maheswari, aroma pagi yang paling menenangkan adalah kombinasi antara wangi parfum citrus mahal, udara dingin dari pendingin ruangan yang baru menyala, dan aroma tanah basah yang menguar dari taman belakang kantorku. Sebagai CEO Maheswari Group, aku menghabiskan hampir 14 jam sehariku di dalam sebuah kubus kaca raksasa berlantai 20 di pusat Jakarta. Gedung ini adalah perwujudan dari diriku. Kokoh, transparan dari dalam, namun memantulkan dinding yang angkuh dari luar. Disinilah aku memimpin ratusan karyawan dengan satu standar tunggal yang tidak bisa ditawar, kesempurnaan. Ibuku sering bilang aku terlalu keras. Tetapi di dunia bisnis yang didominasi para pria paruh baya yang licik, sedikit saja aku menunjukkan celah. Mereka akan mencabikku tanpa sisa. Pagi ini, seperti biasa, aku berdiri di dekat jendela besar ruang kerjaku yang menghadap langsung ke taman internal di lantai dasar. Di bawah sana, siluet seorang pria bermandikan cahaya matahari dini hari sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Fajar Arkan Pratama. Dia sudah bekerja sebagai tukang kebun di sini selama 2 tahun. Sikapnya pendiam, gerak-geriknya efisien, dan dia memiliki ketelatenan yang aneh terhadap tanaman merambat yang biasanya sulit diatur. Bagiku, Fajar adalah bagian dari inventaris yang berfungsi dengan baik, sampai sore itu tiba. Seminggu sebelum rapat krusial dengan konsorsium Eropa dan Timur Tengah, beban di pundakku terasa berkali-kali lipat lebih berat. Nilai investasinya mencapai ratusan miliar rupiah, sebuah pertaruhan hidup mati bagi ekspansi global Maheswari Group. Aku keluar dari ruang kerja menjelang pukul 5 sore, dengan kepala yang berdenyut pening, berniat mencari udara segar di taman belakang yang sepi. Langkah kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi Christian Louboutin mendadak terhenti di dekat lorong menuju rumah kaca. Aku mendengar sebuah suara yang dalam, bariton, dengan artikulasi yang begitu rapi. Yes, I understand the geopolitical risk in that sector. But the Sovereign Wealth Fund's mandate is quite specific about liquidity. Aku mengernyit. Bahasa Inggris dengan aksen receive pronunciation, aksen tebal khas aristokrat Inggris, itu terdengar begitu jernih. Siapa yang sedang menerima telepon di area servis ini? Aku melangkah lebih dekat, bersembunyi di balik rimbunnya tanaman beringin dolar. Di sana, Fajar sedang duduk di atas ember cat terbalik. Mengenakan kaos oblong abu-abu yang pudar oleh keringat dan celana kain yang ternoda tanah, ia memegang sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya retak. Sebelum rasa terkejutku reda, Fajar menghela napas panjang dan beralih menggunakan bahasa lain. Kali ini, untaian kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar seperti musik yang asing namun sangat berwibawa. Naam, ya akhi. Al-mas'alah laysat fa'ani al-mizaniyah, bal fan al-syurut al-qanuniyah. Sa'uqni'uhum dalika fa'ma ba'd. Aku membeku. Aku memang tidak fasih berbahasa Arab, tetapi sebagai pebisnis yang sering berinteraksi dengan klien teluk, aku tahu betul perbedaan antara bahasa Arab pasaran dengan bahasa Arab formal tingkat tinggi, fusha, yang biasa digunakan dalam dokumen hukum atau diplomatik. Dan tukang kebunku baru saja melafalkannya dengan kefasihan seorang penutur asli yang berpendidikan tinggi. Fajar menutup teleponnya, mengusap wajahnya yang tampak lelah, lalu kembali memegang gunting rumput besar. Ia kembali menjadi Fajar yang kukenal, pria biasa yang tak kasat mata. Aku melangkah mundur dengan jantung yang berdegup kencang, kembali ke dalam kubus kacaku dengan sejuta pertanyaan yang berputar di kepala. Siapa sebenarnya pria yang memangkas rumput di halamanku setiap pagi itu? Mengapa seorang dengan kemampuan linguistik sekaliber itu memilih menyembunyikan diri di balik sekop dan pupuk kompos? Misteri itu menggelayuti pikiranku sepanjang malam. Tanpa aku sadari bahwa besok pagi, misteri tentang tukang kebunku ini akan menjadi satu-satunya pelampung penyelamat yang memisahkan perusahaanku dari kehancuran total. Ketenangan adalah kemewahan yang tidak bisa kubeli pagi ini. Jam dinding di ruang kerjaku baru menunjukkan pukul 8:15 menit, tetapi atmosfer di lantai 20 sudah terasa seperti medan perang yang siap meledak. 30 menit lagi, para petinggi dari Vance Global Exploration asal London
dan perwakilan dari Al Maktoum Holdings Dubai akan duduk di ruang rapat utama. Aku memeriksa penampilanku sekali lagi di cermin besar. Setelan blazer hitam potongan tajam, rambut yang disanggul rapi tanpa sehelai pun yang mencuat, dan lipstik merah gelap. Aku harus terlihat seperti seorang pemimpin yang memegang kendali penuh. Meskipun di dalam dada, jantungku berdentum liar karena kecemasan yang luar biasa. Tepat saat aku hendak meraih berkas laporan, pintu ruanganku diketuk dengan kasar. Sekretaris pribdiku, Siska, masuk dengan wajah seputih kertas. Napasnya terengah-engah dan tangannya gemetar hebat saat memegang tablet. "Bu Nadira, kita punya masalah besar," bisik Siska. Suaranya hampir tidak keluar. "Tenang, Siska. Bicara yang jelas. Ada apa?" Tanyaku tegas, mencoba menyalurkan ketenangan yang sebenarnya tidak kumiliki. "Pak Baskoro, penerjemah utama kita, baru saja istrinya menelepon. Mobil yang dikendarai Pak Baskoro ditabrak truk dalam perjalanan ke kantor. Beliau sekarang tidak sadarkan diri di ruang gawat darurat. Bumi di bawah pijakan kakiku rasanya runtuh seketika." "Apa?" sergahku, kehilangan kendali atas nadaku. "Bagaimana dengan tim cadangan dari agensi? Hubungi mereka sekarang." "Sudah, Bu. Tapi jam sibuk seperti ini butuh waktu minimal 1 jam bagi mereka untuk menembus kemacetan Jakarta. Sementara itu, Mr. Vance dan Mr. Al Maktoum menolak untuk menunda rapat bahkan untuk 10 menit saja. Mereka bilang jadwal mereka sangat ketat," jelas Siska dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tepat di saat yang sama Gavin, direktur operasional perusahaan, melangkah masuk ke ruanganku tanpa permisi. Senyum sinis terukir di sudut bibirnya yang tipis. Sebuah ekspresi yang gagal ia sembunyikan dengan baik di balik kedok keprihatinan. "Wah, Nadira, ini bencana," kata Gavin melipat tangan di dada. "Rapat ini bernilai ratusan miliar. Investor Timur Tengah itu sangat ketat soal protokol bahasa formal, begitu juga pihak Inggris. Jika kita menggunakan jasa penerjemah amatir atau mengandalkan aplikasi, mereka akan menganggap kita tidak menghormati mereka. Reputasi Maheswari Group taruhannya. Mau ditaruh di mana muka kita?" Aku tahu apa yang sedang dilakukan Gavin. Dia tidak sedang mengkhawatirkan perusahaan. Dia sedang menikmati detik-detik kejatuhanku. Jika proyek ini gagal, posisiku sebagai CEO akan digoyang dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Dan Gavin adalah orang pertama yang akan mengantre untuk menggantikanku. "Aku akan menyelesaikannya, Gavin. Keluar dari ruanganku," desisku dingin. Setelah Gavin keluar sambil mendengus meremehkan, aku mengepalkan tangan hingga kuku-kuku memutih. Otakku berputar cepat, mencari segala kemungkinan. Menggunakan bahasa Inggris umum? Tidak, negosiasi ini melibatkan istilah hukum minyak dan gas, serta klausul investasi syariah yang sangat spesifik. Salah menerjemahkan satu kata saja bisa berakibat fatal pada pembagian dividen. Tiba-tiba, kilasan kejadian kemarin sore menghantam ingatanku. Aksen British yang sempurna, bahasa Arab fusya tingkat tinggi. Aku menatap keluar jendela besar, langsung ke arah taman bawah. Di sana, di antara hamparan rumput hijau yang basah oleh embun, siluet Fajar terlihat sedang memangkas ranting pohon Kamboja dengan tenang. Ia tampak begitu terpisah dari kegilaan yang sedang melanda lantai 20. "Siska," panggilku tiba-tiba. Suaraku mendadak berangsur tenang, namun penuh penekanan. "Ya, Bu." "Panggil Fajar, tukang kebun kita di bawah. Bawa dia ke sini lewat lift service dalam waktu 3 menit. Dan Siska, ambil 1 setel jas kerja cadangan milik almarhum ayahku yang disimpan di ruang istirahat belakang. Yang ukuran medium." Siska terbelalak, menatapku seolah-olah aku baru saja kehilangan akal sehatku. "Maaf, Bu." "Fajar, si tukang kebun, untuk apa?" "Jangan banyak bertanya. Waktu kita habis. Lakukan sekarang." Begitu Siska berlari keluar, aku menyandarkan tubuhku pada meja kerja. Ini adalah perjudian terbesar dalam hidupku. Aku akan membawa seorang pria yang selama 2 tahun ini hanya ku kenal sebagai pemotong rumput, untuk menjembatani kesepakatan bisnis terbesar abad ini. Taruhannya adalah segalanya. Jika dugaanku salah, aku tidak hanya akan kehilangan proyek ini, tetapi juga seluruh harga diriku di depan para direksi. Pintu lift servis berdenting terbuka, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 8:45.
Siska melangkah keluar dengan napas memburu, diikuti oleh Fajar di belakangnya. Aku tertegun sejenak melihat penampilannya. Fajar mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam cadangan yang diambil Siska dari ruang istirahat. Jas milik almarhum ayahku tersampir di lengan kirinya. Pakaian itu memang agak longgar di tubuhnya yang tegap, tetapi ada perubahan drastis pada gestur tubuhnya. Bahunya yang biasa membungkuk saat mencangkul kini tegak lurus. Tatapan matanya yang biasa menunduk menghindari kontak, kini menatapku dengan ketenangan yang menghanyutkan. "Bu Nadira," sapa Fajar, suaranya terdengar datar tanpa riak kepanikan. "Siska bilang Anda membutuhkan saya di ruang rapat, sebagai penerjemah?" Aku melangkah mendekatinya, memangkas jarak di antara kami. Ego dan gengsi yang biasanya memenjarakanku kini harus kuingkirkan jauh-jauh. "Fajar, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi atau bertanya bagaimana kamu bisa melakukannya. Kemarin sore aku mendengarmu berbicara di taman. Aku tahu kamu menguasai bahasa Inggris formal dan bahasa Arab tingkat tinggi." Fajar sedikit tersentak. Kilatan keterkejutan melintas di matanya, namun dengan cepat ia menguasai diri kembali. "Itu hanya, aku tidak butuh penjelasan sekarang," potongku cepat, menatap langsung ke dalam manik matanya. "Penerjemah utamaku kecelakaan. Investor dari London dan Dubai sudah ada di dalam. Nilai proyek ini 500 miliar rupiah. Jika rapat ini gagal karena kendala bahasa, Maheswari Group tamat. Aku butuh kemampuanmu, Fajar. Tolong, bantu aku." Fajar menatap jas di lengannya, lalu menatapku kembali. Ada pergulatan batin yang sangat hebat di balik matanya yang teduh. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menatap jurang masa lalu yang ingin ia lupakan. Namun, melihat keputusasaan yang tertahan di wajahku, ia akhirnya menghela napas panjang. "Baik," ujarnya pendek. Ia mengenakan jas hitam tersebut. Meskipun sedikit longgar di bagian bahu, entah bagaimana, pakaian itu mendadak terlihat sangat pantas melekat di tubuhnya. "Saya akan melakukan bagian saya. Namun dengan satu syarat, setelah ini selesai, saya kembali ke taman." "Setuju," jawabku tanpa ragu. "Ayo." Begitu kami melangkah masuk ke ruang rapat utama, atmosfer dingin langsung menyergap. Di ujung meja oval panjang, duduk Mr. Vance dari Vance Global Exploration bersama tim hukumnya yang berwajah kaku. Di sisi lain, Mr. Al Maktoum bersama jajaran penasihat finansialnya yang mengenakan thawb putih bersih, tampak sedang berbisik dengan nada tidak sabar. Gavin, yang sudah duduk di kursinya, langsung menegakkan tubuh begitu melihatku masuk bersama Fajar. Matanya membelalak, lalu sedetik kemudian, seringai ejekan muncul di wajahnya. "Nadira, apa-apaan ini?" Gavin setengah berbisik dengan nada sinis saat aku berjalan melewatinya. "Kamu membawa tukang kebun kantormu ke rapat konsorsium internasional? Kamu sudah gila ya? Mau mempermalukan perusahaan di depan orang-orang asing ini?" Beberapa direksi lain yang menyadari siapa Fajar mulai saling berbisik, melemparkan pandangan meremehkan. Fajar mengabaikan mereka semua. Ia berjalan dengan tenang dan mengambil posisi berdiri di belakang kursiku, melipat tangan di depan tubuhnya dengan sikap formal yang sangat terlatih. Rapat dimulai. Mr. Vance langsung membuka pembicaraan dengan tempo cepat, memaparkan klausul rumit mengenai pembagian risiko eksplorasi dalam bahasa Inggris, hukum yang penuh dengan jargon teknis. Aku sempat melirik Fajar dengan jantung yang berdegup kencang. Apakah pilihanku salah? Namun, begitu Mr. Vance selesai berbicara, Fajar langsung membuka suara. Tidak ada kegugupan. Suaranya yang bariton menggema di ruang rapat dengan aksen British yang begitu jernih dan berwibawa. Ia tidak hanya menerjemahkan kata per kata, tetapi juga menyusun kembali kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia, hukum yang sangat presisi untukku dan para direksi. Tidak berhenti sampai di situ, Fajar kemudian menoleh ke arah Mr. Al Maktoum. Dengan transisi yang sangat mulus tanpa jeda yang canggung, untayan bahasa Arab fusha yang elegan mengalir dari bibirnya. Ia menjelaskan poin dari Mr. Vance dengan menyisipkan istilah-istilah ekonomi syariah yang tepat, menghormati sensitivitas budaya bisnis Timur Tengah yang sangat menjunjung tinggi formalitas. Aku bisa melihat bagaimana raut wajah Mr. Al Maktoum yang tadinya kaku berangsur-angsur melunak.
Beliau mengangguk-angguk kecil, tampak sangat terkesan dengan pilihan kata yang digunakan Fajar. Sementara di sudut meja, Gavin perlahan-lahan menurunkan tangannya. Wajahnya berubah masai dan pucat seolah-olah baru saja menelan batu. 2 jam berlalu seperti kilat. Perdebatan sengit mengenai klausul arbitrase internasional yang biasanya memakan waktu berhari-hari berhasil dijembatani oleh Fajar dengan diplomasi verbal yang luar biasa. Ia tahu kapan harus menekankan sebuah kata dan kapan harus melembutkan intonasi untuk meredakan ketegangan. "Excellent," ujar Mr. Vance di akhir rapat, berdiri dan mengancingkan jasnya sambil tersenyum lebar. "Kami sangat puas dengan kejelasan diskusi hari ini. Kesepakatan ini resmi berjalan." Mr. Al-Maktoum juga bangkit, menjabat tanganku, lalu beralih menatap Fajar. Beliau mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab sambil tersenyum penuh hormat. Fajar membalasnya dengan membungkukkan badan sedikit, meletakkan tangan kanannya di dada, sebuah gestur penghormatan tertinggi dalam tradisi Arab. Begitu para investor keluar dari ruangan, keheningan yang pekat melanda ruang rapat. Semua mata direksi kini tertuju pada pria dengan jas yang agak kebesaran itu. Tukang kebun yang selama 2 tahun ini mereka anggap tak kasat mata, baru saja menyelamatkan muka perusahaan senilai ratusan miliar rupiah. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Fajar yang masih berdiri dengan wajah tenang tanpa ekspresi sombong sedikit pun. "Fajar," kataku, suaraku terdengar tegas di tengah keheningan. "Ikut ke ruanganku sekarang." Begitu pintu ruang kerjaku tertutup rapat, menyisakan kesunyian yang kontras dengan kegilaan di ruang rapat tadi, aku langsung bersandar pada meja eksekutifku. Aku melepas sepatu hak tinggiku yang mulai terasa menyiksa, lalu menatap pria yang masih berdiri tegak di dekat pintu. Fajar tidak bergerak sedikit pun. Ia masih mengenakan jas almarhum ayahku, menatapku dengan sepasang mata yang dalam dan sulit dibaca. "Duduklah, Fajar," kataku, melembutkan nada suaraku yang biasanya ketat. Fajar melangkah perlahan, menarik kursi kulit di hadapanku, lalu duduk dengan punggung tetap tegap. Karisma kedewasaan dan ketenangan yang ia pancarkan di ruang rapat tadi tidak menguap begitu saja. Pria ini bukan sekadar tukang kebun yang kebetulan pintar berbahasa asing. Sikap tubuhnya adalah produk dari latihan bertahun-tahun di lingkungan kelas atas. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku langsung pada intinya. Aku tidak suka menunda hal yang membuatku penasaran. "Jangan katakan kamu hanya pria biasa yang belajar bahasa dari menonton film. Kemampuan negosiasi, pembacaan mikroekspresi investor, dan gestur diplomatik yang kamu tunjukkan tadi, itu tidak bisa dipelajari secara otodidak." Fajar menunduk kecil, menatap jemarinya yang kasar, dan dipenuhi guratan kapalan akibat kapak dan sekop taman. Senyum tipis, agak pahit, muncul di bibirnya. "Anda sangat jeli, Bu Nadira," jawabnya. Suaranya kembali ke nada rendah yang biasa ku dengar di taman, namun kali ini tanpa kepatuhan yang dibuat-buat. "Nama lengkap saya Fajar Arkan Pratama. 5 tahun lalu, saya adalah lulusan terbaik hubungan internasional dari Universitas Oxford. Setelah itu, saya direkrut oleh Kementerian Luar Negeri dan sempat menjabat sebagai negosiator diplomatik muda untuk urusan kerja sama ekonomi bilateral." Aku menahan napas. Perkiraanku benar, bahkan latar belakangnya jauh lebih mengesankan daripada yang kubayangkan. Seorang diplomat muda lulusan Oxford? Lalu bagaimana bisa kamu berakhir dengan memotong rumput di halaman kantorku selama 2 tahun? Mendengar pertanyaanku, tatapan Fajar seketika berubah meredup. Ada kilatan luka lama yang sangat dalam di sana, sejenis trauma yang membuat seseorang memilih untuk mengubur dirinya hidup-hidup dari dunia. "Dunia diplomatik dan politik tingkat tinggi tidak seindah yang terlihat di televisi, Bu," kata Fajar, suaranya memberat. 3 tahun lalu, dalam sebuah negosiasi dagang krusial di Jenewa, saya dikhianati oleh orang yang paling saya percayai, atasan sekaligus mentor saya sendiri. Beliau menjual draft rahasia negara kepada pihak asing, namun memanipulasi semua bukti digital hingga sayalah yang dituduh sebagai pelakunya. Fajar menghela napas panjang, bersandar pada kursi. Meskipun penyelidikan internal akhirnya membersihkan nama saya dari tuntutan hukum karena kekurangan bukti, karier saya hancur total. Reputasi saya habis. Di mata publik dan rekan sejawat, saya adalah produk gagal,
seorang pengkhianat yang beruntung tidak dipenjara. Saya lelah dengan kemunafikan, politik sikut-menyikut, dan wajah-wajah bertopeng di dunia kerja. Itulah mengapa saya memilih taman. Tanaman tidak pernah berbohong atau menusuk dari belakang. Jika kita merawatnya dengan baik, mereka akan tumbuh dengan baik. Mendengar ceritanya, ada sesuatu di dalam dadaku yang berdenyut aneh. Aku yang selama ini selalu mengedepankan logika dan keuntungan perusahaan, mendadak merasakan empati yang mendalam. Aku tahu rasanya dikelilingi oleh orang-orang yang mengincar kejatuhan kita. Gavin adalah contoh nyatanya di kantorku sendiri. Aku menegakkan posisi dudukku, menatap Fajar dengan keseriusan penuh. Fajar, apa yang terjadi padamu di masa lalu adalah sebuah tragedi. Tapi bakat dan kemampuanmu terlalu besar untuk dihabiskan di balik mesin pemotong rumput. Perusahaanku sedang melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar global. Kami butuh divisi baru untuk menangani ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menurunkan egoku sebagai seorang CEO yang angkuh. Aku menawarkanmu posisi untuk memimpin divisi komunikasi internasional Maheswari Group. Kamu yang akan menyusun timmu sendiri, mengurusi semua kontrak luar negeri, dan bernegosiasi langsung di bawah perintahku. Fajar terdiam cukup lama. Ia menatap langit-langit ruangan, menimbang-nimbang tawaran yang bisa menariknya kembali ke dalam hutan yang penuh dengan serigala bisnis. Saya menghargai tawaran Anda, Bu Nadira, ujar Fajar akhirnya. Saya bersedia menerimanya. Namun, saya punya satu syarat yang mutlak. Apa itu? Saya ingin dinilai murni dari hasil kerja saya mulai hari ini. Bukan karena belas kasihan atas cerita masa lalu saya. Dan saya minta identitas masa lalu saya sebagai mantan diplomat tetap dirahasiakan dari karyawan lain. Di kantor ini, saya hanya ingin dikenal sebagai Fajar, mantan staf lapangan yang beruntung mendapatkan promosi. Aku tersenyum tipis, merasakan rasa hormat yang tumbuh di dalam hatiku untuk pria di hadapanku ini. Sepakat. Selamat bergabung di jajaran manajerial, Fajar. Kami berjabat tangan. Sebuah kesepakatan baru telah lahir di ruangan ini. Namun, saat melihat binar ketenangan di mata Fajar, aku tahu bahwa langkah ini akan memicu badai baru. Gavin dan orang-orang yang membenciku tidak akan tinggal diam melihat seorang tukang kebun tiba-tiba duduk di kursi direksi. Senin pagi berikutnya, atmosfer di lantai 15, tempat divisi baru kami berada, terasa begitu kaku. Aku berdiri di ambang pintu kaca, menyaksikan Fajar yang kini telah resmi menempati meja barunya sebagai kepala divisi komunikasi internasional. Tidak ada lagi kaos oblong pudar atau celana kain bernoda tanah. Hari ini ia mengenakan kemeja slim fit berwarna biru dongker dengan lengan yang digulung rapi hingga siku, menunjukkan jam tangan analog sederhana yang bersih. Sesuai kesepakatan kami, memo resmi yang kukeluarkan Jumat lalu hanya menyebutkan bahwa Fajar Arkan Pratama dipromosikan karena kontribusi luar biasa dan kompetensi linguistik teruji dalam rapat konsorsium. Namun, riak gunjingan di antara para karyawan tidak bisa diredam begitu saja. Lewat tatapan mata para staf yang berlalu lalang, aku bisa membaca apa yang mereka pikirkan. Bagaimana bisa seorang pemotong rumput melompati belasan anak tangga karier dalam semalam? Main dukun apa dia? Atau, apa dia punya hubungan gelap dengan CEO? Aku mendengus pelan, mengabaikan pikiran kotor mereka. Aku tahu persis kualitas Fajar. Hanya dalam waktu 3 hari, ia sudah menyerahkan draft strategi komunikasi untuk proyek Fans Global dan Al Maktum yang sangat komprehensif. Analisis risikonya tajam, jauh melampaui apa yang pernah dihasilkan oleh tim Gavin selama ini. Bu Nadira, sebuah suara sinis memecah lamunanku. Aku menoleh dan menemukan Gavin sedang berdiri di sampingku, memegang secangkir kopi dengan senyum yang membuatku ingin melempar berkas di tanganku ke wajahnya. Gavin, ada perlu apa ke lantai ini? Tanyaku dingin. Hanya ingin melihat keajaiban baru di perusahaan kita. Jawabnya, melirik Fajar yang sedang fokus mengetik di komputer jinjingnya. Hebat sekali ya Nadira. Kamu mengangkat seorang tukang kebun menjadi kepala divisi penting. Tindakanmu ini membuat moral anak-anak di divisi operasional turun. Mereka merasa kerja keras bertahun-tahun tidak ada artinya dibanding keberuntungan seorang pencabut rumput. Fajar menyelamatkan muka perusahaan ini dari kerugian 500 miliar Gavin.
Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seluruh timmu yang berdasi mahal itu, balasku telak, menatapnya tajam. Dia memiliki kompetensi. Jika kamu kesini hanya untuk mengeluh, silakan keluar. Gavin tertawa kecil, suara kekehannya terdengar merendahkan. Ia mendekatkan wajahnya, berbisik dengan nada mengancam. Kompetensi? Atau masa lalu yang mencurigakan? Jangan mengira aku bodoh, Nadira. Seorang tukang kebun tidak tiba-tiba fasih aksen British dan bahasa Arab tingkat tinggi tanpa alasan. Aku punya firasat ada yang tidak beres dengan orang usiranmu itu. Dan ingat, aku selalu mempercayai firasatku. Setelah melemparkan senyum penuh kemenangan yang misterius, Gavin berbalik dan melangkah pergi. Perasaanku mendadak tidak enak. Sifat Gavin yang ambisius dan pendendam berarti dia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Firasat burukku terbukti keesokan harinya. Sore itu, sebuah pesan anonim masuk ke grup obrolan internal karyawan Maheswari Group yang berisi hampir 300 staf. Siska berlari ke ruanganku dengan wajah panik, menyodorkan ponselnya ke hadapanku. Di layar digital itu, terpampang sebuah tangkapan layar artikel berita luar negeri bertahun-tahun lalu yang sudah disunting dengan tajam. Judulnya berbahasa Inggris, Diplomatic Scandal in Geneva, Young Negotiator Accused of Selling State Secrets. Di bawah judul tersebut, foto wajah Fajar terpampang jelas. Ditambahi coretan merah tebal dengan tulisan bahasa Indonesia di atasnya. Pengkhianat negara menyamar jadi tukang kebun di Maheswari Group. Apakah CEO kita sedang melindungi buronan? Rumor ini menyebar seperti api di antara karyawan, kata Siska cemas. Mereka mulai takut dan mempertanyakan integritas Fajar. Bahkan beberapa staf di divisi Fajar menolak untuk menyerahkan laporan sore ini karena menganggap bos baru mereka adalah mantan kriminal politik. Aku mengepalkan tangan hingga buku-buku jariku memutih. Ini adalah pekerjaan Gavin. Dia pasti telah menyewa detektif swasta atau menggunakan koneksinya untuk menggali masa lalu Fajar. Tepat saat itu, pintu ruanganku terbuka tanpa ketukan. Fajar masuk. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang namanya baru saja diseret ke dalam lumpur fitnah. Namun, aku bisa melihat ketegangan di rahangnya dan bagaimana matanya menyipit menahan luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Bu Nadira, ujar Fajar, meletakkan tanda pengenal karyawannya di atas mejaku. Sepertinya kehadiran saya di sini hanya membawa masalah untuk Anda dan perusahaan. Sesuai kesepakatan, jika masa lalu saya mengganggu stabilitas, saya akan pergi. Duduk, Fajar. Perintahku dengan nada yang tidak menerima bantahan. Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku tidak menerima pengunduran dirimu. Jika kita mundur sekarang, kita membiarkan orang yang menyebarkan ini menang. Aku tahu kamu tidak bersalah. Sekarang, katakan padaku, bagaimana artikel ini bisa muncul kembali? Fajar menatap tanda pengenalnya, lalu mendesah berat. Ini bukan sekadar artikel lama yang ditemukan secara tidak sengaja, Bu. Ada seseorang di luar sana yang tahu persis di mana harus mencari berkas ini. Seseorang dari masa lalu saya sedang bekerja sama dengan musuh Anda di dalam perusahaan ini. Seseorang dari masa lalu? Aku mengulangi kalimat Fajar dengan kerutan dalam di dahi. Otakku langsung memetakan semua kemungkinan jaring laba-laba yang mungkin melilit perusahaanku. Siapa Fajar? Siapa orang dari masa lalumu yang punya akses sedalam itu dan apa hubungannya dengan Gavin? Fajar mengepalkan tangannya di atas meja, urat-urat di punggung tangannya menegang. Bramantyo. Dia adalah mantan mentor saya di kementerian yang menjual draft rahasia itu. Terakhir yang saya dengar setahun lalu, setelah pensiun dini secara paksa, dia mendirikan firma konsultan risiko internasional swasta. Dia licik, Bu Nadira. Jika Gavin berhasil melacak berita lama saya, itu karena Bram sengaja membuka jalan agar berkas digital itu bisa ditemukan. Aku berjalan mendekati jendela besar, menatap keluar. Langit Jakarta sore itu mendung, sewarna dengan hatiku yang dirundung kecemasan. Gavin tidak punya kapasitas untuk mencari berita luar negeri sedetail itu sendirian. Artinya, dia bekerja sama dengan Bram. Tapi untuk apa seorang mantan diplomat senior
mengotori tangannya demi membantu direktur operasional di perusahaanku. Sebelum Fajar sempat menjawab, telepon internal di mejaku berdering nyaring. Aku mengangkatnya dengan kasar. Ya, Siska? Bu Nadira, Anda harus melihat ini. Vans Global baru saja mengirimkan surel protes resmi. Mereka mengklaim bahwa draft taktik negosiasi dan rincian margin keuntungan yang kita susun bersama Pak Fajar kemarin bocor ke tangan kompetitor utama kita, Nirwana Nusantara. Suara Siska bergetar, lebih panik dari sebelumnya. Pihak Vans mengancam akan membatalkan investasi dan menuntut kita atas pelanggaran kerahasiaan data. Rasanya seperti ada godam besar yang menghantam dadaku. Kebocoran data? Di saat posisi Fajar sedang digoyang oleh rumor? Ini bukan lagi sekadar spionase bisnis biasa. Ini adalah eksekusi mati bagi karier Fajar, sekaligus kudeta untuk mendepakku dari kursi CEO. Panggil Gavin ke ruanganku sekarang, dan kumpulkan tim IT forensik. Perintahku dingin sebelum membanting gagang telepon. Aku berbalik menatap Fajar. Untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan kecemasan yang nyata di wajahnya. Bukan kecemasan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan trauma masa lalu yang mengerikan yang kini terulang kembali di hadapannya. Pola yang persis sama. Dokumen bocor, dan dia berada di pusat pusaran tuduhan. Ini deja vu, bukan? Tanyaku pelan, melunakkan suaraku. Fajar tersenyum pahit menatap lantai. Benar-benar pola yang sama. Di Jenewa dulu, semua akses digital yang digunakan untuk membocorkan data menggunakan akun dan kata sandi saya. Dan saya bertaruh, kali ini pun demikian. Tepat 10 menit kemudian, Gavin melangkah masuk ke ruanganku tanpa ketukan. Di belakangnya, 2 orang dari tim IT forensik mengekor dengan wajah tegang. Gavin tidak lagi menyembunyikan seringai kemenangannya. Ia melemparkan sebuah berkas cetak ke atas mejaku dengan hentakan keras. Sudah kubilang, Nadira, instingku tidak pernah salah. Seru Gavin dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai keluar ruangan. Tim IT baru saja melacak log aktivitas Peladen Pusat. Tepat pukul 2 dini hari tadi, ada aktivitas pengunduhan dokumen sensitif proyek Vans Global. Dan tebak akun siapa yang digunakan. Gavin menunjuk wajah Fajar dengan telunjuknya yang gemetar karena kepuasan yang meluap-luap. Akun milik kepala divisi baru kesayanganmu ini. Dia menjual data kita ke Nirwana Nusantara. Aku melirik salah satu staf IT, meminta konfirmasi. Staf tersebut mengangguk lemah dengan ragu. Benar, Bu Nadira. Secara sistem, alamat IP dan akun yang digunakan adalah milik Pak Fajar melalui jaringan VPN eksternal. Dia adalah musuh dalam selimut, Nadira. Gavin memprovokasi, suaranya menggema tinggi. Dia punya rekam jejak sebagai pengkhianat di masa lalu, dan sekarang dia melakukannya lagi pada perusahaan kita. Pecat dia sekarang dan serahkan dia ke polisi, atau aku yang akan membawa kasus ini ke Dewan Komisaris untuk menjatuhkanmu karena telah salah memilih orang. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku, menunggu keputusan dari sang CEO perfeksionis yang terkenal tak kenal ampun pada kesalahan. Aku menatap Gavin, lalu beralih menatap Fajar yang hanya diam membisu, pasrah pada takdir yang kembali mengkhianatinya. Namun, mereka melupakan satu hal tentang Nadira Maheswari. Aku adalah wanita yang logis. Dan bagiku, sebuah rencana yang terlalu sempurna justru adalah rencana yang paling mencurigakan. Ruangan itu mendadak senyap, seolah seluruh oksigen di dalamnya telah disedot habis. Tatapan Gavin berkilat-kilat penuh kemenangan, sementara staf IT di belakangnya gelisah, memindahkan tumpuan kaki mereka berkali-kali. Di hadapan mereka semua, aku tetap duduk tegak. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan ini menekan mental Gavin terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang panik adalah santapan empuk bagi pengkhianat, dan aku menolak menjadi santapan siapapun. Terima kasih atas laporannya, Gavin. Dan tim IT, kalian bisa meninggalkan ruangan ini, kataku, memecah kesunyian dengan nada suara yang teramat datar. Gavin mengernyit, tidak puas dengan reaksiku yang terlalu dingin. Meninggalkan ruangan? Nadira, apa kamu tidak dengar? Buktinya sudah jelas, akun Fajar yang membocorkan data itu. Mau sampai kapan kamu melindunginya? Aku bilang, keluar Gavin, desisku, kali ini dengan mata yang menyipit tajam, menatap langsung ke manik matanya.
Investigasi internal ini berada di bawah otoritas penuh CEO. Aku akan menentukan tindakan setelah memeriksa semua berkas ini sendiri. Keluar. Gavin mendengus kasar, merapikan jasnya dengan hentakan kesal. Fine. Kita lihat seberapa jauh kamu bisa mempertahankan tukang kebunmu ini di depan Dewan Komisaris besok pagi. Ancamnya sebelum berbalik dan membanting pintu ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku langsung bangkit dari kursi. Ketegangan yang tadinya kutahan kini membuat bahuku terasa kaku. Aku menatap Fajar. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama, namun sorot matanya kosong. Ia tampak seperti prajurit yang sudah lelah berperang dan siap menerima eksekusi. Fajar, panggilku pelan. Kamu benar-benar tidak melakukannya, kan? Fajar menatapku, senyum getir terukir di wajahnya. Jika saya bilang tidak, apakah Anda akan percaya, Bu? Di dunia bisnis, bukti digital lebih valid daripada sumpah seorang staf. Pola ini persis seperti di Jenewa. Ketika semua sistem menunjuk ke arah saya, kata-kata saya tidak lagi memiliki bobot. Aku bukan orang-orang di masa lalumu, Fajar. Ujarku tegas, melangkah mendekatinya. Sistem bisa dimanipulasi, tetapi logika manusia tidak semudah itu dibalik. Kamu baru bekerja di sini seminggu sebagai kepala divisi. Jika kamu berniat menjual data, untuk apa kamu bersusah payah menyelamatkan rapat ratusan miliar itu di depan investor tempo hari? Kamu bisa saja membiarkan perusahaan ini hancur sejak awal. Perkataanku tampaknya berhasil menembus dinding keputusasaan Fajar. Ada riak keterkejutan di matanya, disusul oleh binar tipis harapan yang mulai menyala kembali. Aku akan membuktikan kamu tidak bersalah. Tapi aku butuh bantuanmu untuk mengurai benang merah ini, kataku lagi. Siska, panggilku lewat intercom. Siska masuk dengan cepat. Ya, Bu Nadira. Siska, gunakan jalur pribadi saya. Hubungi firma hukum internal dan minta mereka menarik seluruh data profil korporasi dari Nirwana Nusantara, terutama susunan konsultan independen atau dewan penasihat yang mereka sewa dalam 3 bulan terakhir. Lakukan dengan sangat rahasia. Jangan ada satu orang pun di lantai ini yang tahu. Baik, Bu. Selama 3 jam berikutnya, ruang kerjaku berubah menjadi ruang kendali operasi rahasia. Fajar yang mulai mendapatkan kembali ketenangannya, membantuku menganalisis log aktivitas peladen yang dibawa tim IT tadi. Dengan latar belakang intelijen dan diplomasinya, Fajar menyadari sesuatu yang dilewatkan oleh staf IT kami. Lihat ini, Bu Nadira. Tunjuk Fajar pada baris kode di layar laptop. Pengunduhan dilakukan pukul 2 dini, hari menggunakan akun saya lewat VPN. Tapi, stempel waktu, timestamp, pada enkripsi berkas yang diunduh menunjukkan sinkronisasi dengan zona waktu fiktif. Ini bukan dilakukan dari luar kantor oleh seseorang yang meretas akun saya. Ini dilakukan dari komputer yang berada di dalam gedung ini, yang dikonfigurasi seolah-olah diakses dari luar. Tepat saat itu, Siska kembali dengan map dokumen yang baru dicetak. Wajahnya tegang saat menyerahkannya kepadaku. Bu, manajemen Nirwana Nusantara baru saja menunjuk firma konsultan baru bulan lalu untuk memenangkan proyek Fans Global. Ini nama pemimpin firmanya. Aku membuka map tersebut dan membaca sebaris nama yang langsung membuat potongan teka-teki di kepalaku menyatu dengan sempurna. Pramantio Dirgantara, Senior Consultant of Apex Risk Solutions. Aku menunjukkan nama itu kepada Fajar. Wajah Fajar seketika mengeras. Tebakannya tidak meleset sedikit pun. Bramantio, orang yang menghancurkan hidup Fajar di masa lalu, kini berada di belakang Nirwana Nusantara. Dan di dalam perusahaanku, Gavin adalah kaki tangannya. Mereka sengaja menggunakan umpan Fajar untuk menghancurkan kredibilitas perusahaanku, sekaligus menyingkirkan Fajar untuk kedua kalinya. Mereka mengira kita akan panik dan langsung memecatmu, Fajar, kataku. Sebuah senyuman dingin perlahan terbit di bibirku. Rasa perfeksionisku kini terusik oleh permainan kotor mereka. Gavin ingin membawaku ke depan Dewan Komisaris besok pagi, dengan membawa kepalamu sebagai trofi. Kalau begitu, mari kita beri mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jebakan? Fajar mengulangi perkataanku, alisnya bertaut. Sisa-sisa ketegangan di wajahnya kini berganti dengan ketertarikan yang waspada. Apa yang Anda rencanakan, Bu Nadira?
Aku berjalan kembali ke balik meja besarku, memandangi berkas profil Bramantyo yang baru saja diserahkan Siska. Di dunia bisnis, pertahanan terbaik adalah serangan yang tidak terduga. Gavin dan Bram mengira mereka memegang semua kartu as karena mereka berhasil memanipulasi sistem digital perusahaan kami. Mereka berpikir aku, seorang CEO yang dikenal kaku dan perfeksionis, akan langsung menyingkirkan Fajar demi menyelamatkan nama baikku sendiri. Mereka memanfaatkan ketakutan kita, Fajar. Ujarku sambil menatapnya lurus. Gavin berasumsi aku akan panik karena ancaman fans global. Dia ingin aku memecatmu malam ini. Lalu besok pagi di depan Dewan Komisaris, dia akan menudingku sebagai pemimpin yang tidak kompeten karena telah mempromosikan seorang kriminal ke posisi strategis. Aku mengetuk-ngetukkan ujung pena ke atas meja. Jadi kita akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Kita akan berpura-pura jatuh ke dalam perangkap mereka. Fajar terdiam sejenak, mencerna kalimatku. Perlahan, sebuah binar kecerdasan yang tajam, tatapan seorang diplomat yang biasa membaca strategi lawan di meja perundingan, kembali muncul di matanya. Anda ingin saya berpura-pura menyerah? Mengaku kalah sebelum sidang komisaris besok? Tepat. Jawabku, sebuah senyum tipis mengembang di bibirku. Malam ini, berita tentang penonaktifan sementaramu akan sengaja bocor ke divisi operasional. Aku akan membuat skenario seolah-olah aku sedang terpojok dan panik. Gavin harus merasa di atas angin. Orang yang merasa sudah menang cenderung akan menjadi ceroboh dan menurunkan pertahanannya. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tanya Fajar. Tubuhnya kini condong ke depan, sepenuhnya terlibat dalam permainan ini. Gavin pasti memegang bukti fisik atau perangkat yang digunakan untuk melakukan sabotase IP dan VPN itu dari dalam gedung. Dia tidak akan menghancurkannya sebelum sidang Dewan Komisaris besok pagi, karena itu adalah senjata utamanya untuk menjatuhkanku, jelasku. Fajar, dengan kemampuan analisis dan latar belakang tokomu, aku butuh kamu mencari tahu dari komputer mana akses pukul 2 dini hari itu benar-benar dilakukan. Kita tahu itu di dalam gedung ini. Malam ini, setelah seluruh karyawan pulang, kita akan melakukan investigasi mandiri. Fajar mengangguk mantap. Saya tahu cara melacak jejak fisik MAC address dari mesin lokal jika saya bisa mengakses peladen utama di ruang IT lantai 7. Penjaga malam di sana adalah rekan kerja saya saat saya masih di taman. Saya bisa meminta akses tanpa memicu kecurigaan. Aku melihat jam tangan melingkar di pergelangan tanganku. Pukul 7 malam. Gedung ini mulai sepi. Siska, panggilku melalui intercom untuk terakhir kalinya malam itu. Kamu boleh pulang. Tapi sebelum itu, kirimkan pesan singkat ke Gavin. Katakan padaku bahwa aku sedang mempersiapkan berkas pemecatan Fajar untuk besok pagi. Baik, Bu Nadira, jawab Siska. Suaranya terdengar lega sekaligus tegang. Pukul 11 malam. Lorong-lorong Maheswari Tower, yang biasanya terang benderang kini hanya diterangi oleh lampu koridor yang temaram. Sunyi yang mencekam menyelimuti setiap lantai. Aku mengganti sepatu hak tinggiku dengan sepatu flat yang kusimpan di loker ruang istirahat, lalu turun ke lantai 7 menggunakan lift service bersama Fajar. Fajar bergerak dengan efisiensi yang luar biasa. Hanya dalam waktu 15 menit setelah berbicara dengan petugas keamanan malam, yang dengan senang hati membantunya karena hubungan baik mereka selama ini, kami sudah berada di dalam ruang peladen yang dingin dan dipenuhi dengung mesin. Jari-jari Fajar menari di atas papan ketik salah satu komputer terminal utama. Cahaya biru layar memantul di wajahnya yang serius. Aku berdiri di sampingnya, menahan napas, mengawasi setiap baris kode yang muncul. "Ketemu!" bisik Fajar tiba-tiba. "Bagaimana?" tanyaku cepat. VPN itu memang fiktif. Perintah pengunduhan data dilakukan secara lokal dari sebuah komputer di lantai 19. Fajar menunjuk sebaris nomor identitas perangkat di layar. Dan nomor MAC address ini terdaftar atas nama laptop kerja milik direktur operasional. Gavin sendiri yang melakukannya dari ruang kerjanya tadi malam. Aku mengepalkan tangan. Rasa geram dan lega bercampur menjadi satu. Gavin benar-benar bodoh. Dia mengira dengan menyembunyikannya di balik VPN fiktif, tidak akan ada yang memeriksa nomor fisik komputernya. Dia tidak bodoh, Bu Nadira.
Dia hanya terlalu percaya diri bahwa Anda tidak akan mengerti hal teknis seperti ini, dan dia yakin saya tidak akan diberi kesempatan untuk membela diri, kata Fajar sambil mencabut diska lepas, flash disk, yang kini telah berisi seluruh data log asli. Ia menatapku dengan senyum yang tidak lagi pahit. Sekarang, kita punya buktinya. Senjata mereka akan berbalik menembak mereka sendiri. Bagus, kataku, meluruskan blazerku dengan penuh keyakinan. Rasa perfeksionisku yang sempat terusik kini kembali utuh. Mari kita pulang dan istirahat yang cukup, Fajar. Besok pagi, ruang sidang Dewan Komisaris akan menjadi panggung sandiwara terakhir bagi Gavin dan Bramantyo. Pukul 9 pagi, ruang sidang Dewan Komisaris di lantai paling atas Maheswari Tower terasa sekaku es. Ruangan berdinding kaca tebal ini dipenuhi oleh para pemegang saham utama, jajaran direksi, dan beberapa penasihat hukum senior. Di ujung meja besar, Gavin duduk dengan punggung tegak, wajahnya memancarkan aura kemenangan yang sulit disembunyikan. Aku duduk di kursi kebesaran CEO, melipat tangan di atas meja dengan wajah yang sengaja kubuat lesu dan tegang. Di sampingku, Fajar berdiri dengan kepala sedikit menunduk, mengenakan kemeja putih tanpa jas, memberikan impresi seorang terdakwa yang pasrah pada nasibnya. Para anggota dewan yang terhormat, Gavin membuka suara, berdiri dengan lagak seorang pahlawan. Kita berkumpul di sini untuk membahas krisis integritas terbesar yang melanda Maheswari Group. Dokumen rahasia Project Fans Global telah bocor ke tangan Nirwana Nusantara. Dan pelakunya, Gavin menunjuk Fajar dengan dramatis, adalah mantan tukang kebun yang dipromosikan secara sepihak oleh CEO kita, tanpa melalui prosedur screening yang benar. Beberapa komisaris berbisik-bisik, menatapku dengan pandangan menghakimi. Gavin kemudian menyalakan proyektor, menampilkan tangkapan layar berita skandal diplomatik masa lalu Fajar di Jenewa, diikuti oleh log aktivitas IP Pladen yang dipalsukan. Pria ini memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat negara. Dan semalam, tim IT kita mendeteksi akunnya melakukan pengunduhan data ilegal menggunakan jaringan VPN. Lanjut Gavin. Suaranya menggelegar penuh kepuasan. Ini adalah kelalaian fatal dari Nadira Maheswari sebagai CEO. Saya menuntut penonaktifan Fajar secara tidak hormat dan peninjauan kembali posisi Nadira di perusahaan ini. Seorang komisaris senior berdeham, menatapku tajam. Nadira, apa pembelaanmu? Dokumen digital ini sangat valid. Aku menghela napas panjang, berpura-pura terpojok sebelum perlahan menegakkan tubuh. Kusunggingkan senyum tipis yang membuat Gavin tiba-tiba mengernyit heran. Dokumen digital memang tidak pernah berbohong, Pak. Kataku tenang, suaraku berganti menjadi dingin dan menusuk. Tetapi manusia yang mengoperasikannya bisa sangat manipulatif. Aku melirik Fajar. Dengan satu anggukan dariku, Fajar melangkah maju. Ketundukan palsunya menguap seketika, digantikan oleh karisma diplomatik yang kokoh. Ia menghubungkan sebuah diska lepas ke laptop terminal ruang sidang, memotong tampilan layar proyektor milik Gavin. Apa-apaan ini? Seru Gavin, mulai panik. Yang Anda lihat di layar sekarang, Fajar berbicara dengan artikulasi yang sangat jernih, adalah enkripsi log Pladen asli sebelum dimanipulasi. VPN yang dituduhkan kepada saya adalah fiktif. Tepat pukul 2 dini hari tadi malam, pengunduhan data dilakukan secara lokal dari dalam gedung ini. Dan berdasarkan pencocokan nomor fisik MAC address perangkat, layar proyektor menampilkan manifest inventaris komputer kantor. Sebuah garis merah tebal mengunci satu nama pemilik perangkat yang melakukan pengunduhan ilegal tersebut. Data tersebut diunduh langsung dari laptop kerja milik Direktur Operasional kita, Bapak Gavin, lanjut Fajar tegas. Ruang sidang seketika riuh. Wajah Gavin berubah pucat pasi, seketika sewarna dengan kertas putih. Ini fitnah. Dia memanipulasi data. Dia mantan kriminal. Teriak Gavin, suaranya melengking panik. Saya tidak memanipulasi apapun, Gavin, sahutku, berdiri dari kursi. Dan mengenai skandal di Jenewa, aku menekan tombol di ponselku, memutar sebuah rekaman suara yang jernih. Tenang saja, Gavin. Begitu Nadira memecat Fajar, Nirwana Nusantara akan memenangkan proyek Fans. Dan sesuai kesepakatan kita dengan Apex Risk Solutions,
Posisimu sebagai CEO baru Maheswari akan aman. Itu adalah suara Gavin dan Bramantyo, hasil penyadapan legal atas perangkat perusahaan yang dilakukan oleh tim hukum pribadi yang kusewa sejak kemarin sore. Anda bekerja sama dengan Bramantyo dari Apex Risk Solutions untuk melakukan spionase bisnis. Desisku menatap Gavin yang kini terduduk lemas di kursinya, gemetar hebat. Bramantyo menghancurkan karier Fajar di masa lalu, dan kini Anda menggunakannya lagi untuk menjatuhkan saya. Tapi Anda melupakan satu hal, Gavin. Fajar yang sekarang tidak berdiri sendirian. Dia memiliki saya, dan dia memiliki Maheswari Group. Ketua komisaris mengetuk palu dengan keras, memutus keheningan yang mencekam. Gavin, Anda dinonaktifkan detik ini juga, dan jajaran hukum kami akan menyerahkan bukti ini ke pihak kepolisian atas tuduhan spionase industri. Sidang ditutup. Gavin digiring keluar ruang sidang oleh petugas keamanan tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku menoleh ke arah Fajar yang berdiri di sampingku. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku melihat beban berat di pundaknya luruh sepenuhnya. Topeng masa lalunya telah pecah, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk membebaskannya. Keheningan yang damai kembali menyelimuti ruang kerjaku di lantai 20. Tidak ada lagi kepanikan yang memburu, tidak ada lagi senyum sinis Gavin yang memuakan, dan tidak ada lagi bayang-bayang konspirasi yang menyesakkan dada. Lewat jendela kaca besar, aku menatap langit Jakarta yang sore ini bersih pasca hujan. Biru dan terang, persis seperti masa depan Maheswari Group yang baru saja mengamankan kontrak internasionalnya secara mutlak. Berita tentang kejatuhan Gavin dan keterlibatan Bramantyo menyebar cepat di kalangan pebisnis. Firma hukum kami bergerak efisien, memastikan kedua orang itu mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal atas espionase bisnis yang mereka lakukan. Nama baik Fajar di masa lalu memang tidak bisa pulih dalam semalam di mata dunia luar, tetapi di dalam dinding gedung ini, ia bukan lagi seorang pesakitan. Ia adalah pahlawan yang menolak untuk tunduk pada ketakutan. Pintu ruanganku diketuk dengan sopan. Fajar melangkah masuk, membawa beberapa dokumen evaluasi mingguan. Penampilannya kini sangat rapi dengan kemeja flanel semi-formal yang pas di tubuhnya. Karismanya sebagai mantan diplomat kini melekat alami, tanpa perlu lagi ia sembunyikan di balik punggung yang membungkuk. Semua draft komunikasi dengan pihak Fans Global dan Al Maktoum sudah selesai disinkronisasi, Bu Nadira, ujar Fajar, meletakkan map tersebut di atas mejaku. Mereka sangat puas dengan transparansi dan penanganan krisis yang kita lakukan kemarin. Terima kasih, Fajar. Kerja yang luar biasa, kataku sambil tersenyum tulus. Sesuatu yang jarang sekali kulakukan di kantor ini, sebelum mengenal pria di hadapanku ini. Aku menutup map tersebut, lalu bersandar pada kursi kulitku. Bagaimana rasanya? Kembali duduk di balik meja eksekutif dan memimpin sebuah tim. Fajar terdiam sejenak, menatap ke arah jendela luar. Senyumnya kini terasa ringan, bebas dari beban pahit yang selama ini mengikatnya. Jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan, Bu. Ternyata, menghadapi monster di masa lalu, tidak semenakutkan itu jika kita memiliki sekutu yang tepat. Terima kasih telah mempercayai saya saat semua sistem komputer menuduh saya. Aku hanya mempercayai logikaku, Fajar. Dan logikaku berkata bahwa seorang pria yang merawat tanaman dengan penuh ketulusan tidak akan pernah tega menghancurkan tempatnya bernaung. Balasku datar namun hangat. Fajar terkekeh pelan. Saya rasa itu pujian terbaik yang pernah saya terima dari seorang CEO perfectionist. Hari Jumat itu berakhir dengan ketenangan yang melegakan. Siska dan staf lainnya pulang dengan senyum lebar, menikmati akhir pekan mereka yang tenang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, aku bersiap untuk merapikan tas kerjaku ketika aku melihat ke arah taman belakang di lantai bawah. Aku memutuskan untuk turun. Di sana, di antara aroma tanah basah dan pucuk-pucuk daun Kamboja yang baru dipangkas, aku menemukan Fajar. Ia telah melepas kemeja kerjanya, menyisakan kaus oblong putih bersih, dan sedang memegang gunting rumput besar dengan santai. Aku berjalan mendekat, langkah sepatuku berbunyi pelan di atas jalan setapak berbatu. Kira-kira berapa gaji yang harus kubayar untuk kepala divisi yang merangkap sebagai tukang kebun di akhir pekan? Tanyaku jenaka, melipat tangan di dada.
Fajar menoleh, lalu tertawa lepas. Suara tawa yang belum pernah kudengar selama 2 tahun ia bekerja di sini. Ini gratis, Bu Nadira. Berada di sini adalah cara saya menjaga kaki saya tetap memijak bumi. Merawat tanaman ini mengingatkan saya dari mana saya bangkit. Aku mengangguk kecil, ikut menatap hamparan hijau di depan kami. Aku belajar banyak dari Fajar. Tentang bagaimana menurunkan ego, tentang bagaimana melihat manusia melampaui setelan jas, gelar, atau status sosial mereka. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, integritas diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh dilepaskan. Selamat berakhir pekan, Fajar, kataku, berbalik untuk pulang. Selamat berakhir pekan, Bu Nadira. Sampai jumpa di meja rapat hari Senin. Aku melangkah pergi dengan senyuman yang terus menghiasi wajahku. Maheswari Tower masih berdiri angkuh dan kokoh di pusat kota, tetapi di dalamnya, dinding kaca yang dulu dingin kini terasa jauh lebih hangat dan hidup.